Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Askiana Sani, NIM 2019-33024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis kesulitan belajar. Pengertian, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditegaskan oleh peneliti bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses belajarnya yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam belajar. Macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar, terdapat adanya kesulitan yang berat dan sedang. Selanjutnya, dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari, ada yang sebagian mata pelajaran dan ada yang sifatnya sementara. Selanjutnya, dilihat dari sifat kesulitannya, ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya sementara. Selanjutnya, dilihat dari segi faktor penyebabnya, ada yang karena faktor intelijensi dan ada yang disebabkan karena faktor non-intelijensi. Karakteristik siswa berkesulitan belajar. Menurut Mulyadi tahun 2010, kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, dan berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, contohnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Selanjutnya, ada jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono tahun 2012, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik dan persepsi, serta bahasa dan berpikir. Selanjutnya, kesulitan belajar akademik atau academic learning, yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Bentuk-bentuk kesulitan belajar ada 3, yaitu kesulitan dalam memahami soal cerita, kesulitan dalam menggunakan konsep, dan yang terakhir kesulitan dalam menggunakan prinsip. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa terdiri dari sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan yang terakhir cita-cita siswa. Selanjutnya faktor eksternal siswa ada 5. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar.
Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Dan yang terakhir, kurikulum sekolah. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode prior knowledge. Prior knowledge adalah mengaktifkan kembali pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa sebelum menerima pengetahuan baru lagi. Yang kedua, menggunakan mind mapping. Mind mapping dibuat agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, sering memberikan umpan balik. Yang keempat, mengganti model pembelajaran dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning. Yang terakhir, melakukan self-monitoring. Artinya, setiap selesai mengerjakan soal, siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasi soal tersebut untuk mengetahui mana jawaban salah dan benar. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau survei, yaitu penelitian yang diambil dari sampel tetapi digeneralisasikan ke populasi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ada di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, yang dimana bertempat di Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 3 RW 9, Melati Norowito, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan kode pos 59319. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitiannya ada dua, yaitu pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang berdasar pada tingkah laku peserta didik, dan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang berdasarkan situasi yang terjadi di masyarakat atau lingkungan peserta didik. Kemudian sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Populasi terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber adalah guru kelas 3 dan guru kelas 5. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 dan kelas 5. Tepatnya, guru kelas 3 dan kelas 5. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Mengadakan observasi lanjutan tentang pengamatan proses pelaksanaan pembelajaran siswa SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Demikian pula pengamatan tentang partisipasi siswa dalam proses pembelajaran serta metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk menambah informasi peneliti tentang hal-hal yang diteliti. Informan dalam wawancara ini adalah guru kelas 3 dan 5. Identifikasi kesulitan belajar siswa. Di kelas 3 dan kelas 5 terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar, terutama berhitung. Siswa yang bersangkutan di kelas 3 berinisial E mengalami kesulitan berhitung. Kelas 5 berinisial H mengalami kesulitan lamban belajar berhitung. Dari hasil wawancara dengan guru kelas menjelaskan bahwa siswa ini memang memiliki tingkat IQ yang rendah, jadi memang tidak bisa dipaksakan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Selain itu, juga karena memang kondisi lingkungan belajarnya yang kurang mendukung. Seperti misalnya ketika dia belajar, dia kurang fokus. Simpulan, salah satu masalah yang dialami siswa saat proses pembelajaran adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di berbagai bidang. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam belajar.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.